persiapan pada saat interview. Tunjukkan minat yang kuat untuk bekerja. Halo teman-teman, selamat datang di channel TBS Recruitment. Hari ini saya akan memberikan video yang menjelaskan bagaimana tata cara interview atau mensetsu dengan perusahaan Jepang. Video akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama, persiapan sebelum interview. Yang kedua, persiapan pada saat interview. Video sesi pertama adalah bagaimana melakukan persiapan sebelum interview. Yang pertama, perhatikan waktu. Karena Jepang terkenal dengan disiplinnya dan selalu on time atau tepat waktu, maka teman-teman sebelum interview pastikan Anda sudah standby paling lambat 15 menit sebelum waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, ada kemungkinan Anda akan ditolak. Yang kedua, karena sekarang kita hidup di era pandemi corona dan ada istilah new normal, maka interview banyak dilakukan secara online. Walaupun online, perhatikan etika dan tata tertibnya. Usahakan ketika interview Anda berada di ruangan yang tenang dan mendapatkan sinyal yang baik. Mungkin sebagian dari kita tidak punya laptop atau komputer. Hindari interview menggunakan HP. Karena kalau menggunakan HP, kadang-kadang ada telepon atau ada sinyal-sinyal lain yang masuk akan mengganggu interview. Pengalaman kami di TBS Recruitment, beberapa kandidat terbaik kami ditolak dan gagal dalam interview hanya karena masalah sinyal yang tidak stabil. Kemudian ada beberapa juga yang ditolak karena pada saat interview keadaan di sekitarnya tidak tenang atau berisik. Misalnya di rumah ada anggota keluarganya yang berbicara, atau mungkin di ruangan tamu tapi di sekitarnya ada motor atau kendaraan yang lewat. Jadi saran kami, sekali lagi, gunakan komputer. Kedua, gunakan ruangan yang tenang. Jadi perhatikan sinyalnya dan ruangan yang tenang sehingga Anda bisa menghadapi interview dengan baik, tenang, dan nyaman. Tambahan, perhatikan juga eye contact atau kontak mata. Pastikan Anda melihat kamera yang ada di laptop atau komputer, bukan melihat layar. Perhatikan juga komposisi atas, kanan, dan kiri supaya stabil. Sering terjadi banyak teman-teman yang menggunakan kamera di bawah sehingga yang kelihatan hanya muka dari bawah atau kadang-kadang dari atas dan samping. Posisi seperti inilah yang tepat. Selamat mencoba. Persiapan yang ketiga sebelum interview adalah perhatikan penampilan Anda. Bagi teman-teman yang laki-laki, kami sarankan Anda untuk memakai jas dan dasi. Bagi teman-teman yang wanita, kami sarankan Anda untuk menggunakan blazer. Kemudian perhatikan juga rambut apakah sudah disisir, kumis atau jenggot apakah sudah dicukur, dan kemudian jangan lupa, jangan terlalu tegang, tampilkan sebisa mungkin senyuman dari wajah Anda. Perusahaan berpikir mereka akan bekerja bersama Anda 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan bahkan lebih. Jadi, berikanlah penampilan Anda yang terbaik pada saat interview. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki video sesi kedua, yaitu persiapan pada saat interview. Yang pertama, awali interview dengan salam atau aisatsu. Dan jangan lupa tampilkan senyuman Anda. Walaupun mungkin Anda tegang atau nervous, pastikan Anda tetap tenang dan jaga kesehatan.
Salam itu contohnya begini. Kyou wa ichou na ojikan itadaki doumo arigatou gozaimashita. Watashi no namae wa Harusono desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Ya, tadi saya contohkan nama Harsono. Kenapa? Karena orang Jepang itu sulit mendengar huruf mati. Jadi jangan sampai Anda bilang watashi no namae wa Harsono desu. Itu sulit didengar. Jadi pelan-pelan saja sampaikan watashi no namae wa Harusono desu. Douzo yoroshiku shimasu. Ya. Nama Anda sangat penting karena nanti mereka akan bertanya siapa nama, akan memanggil dan sebagainya. Jadi pelan-pelan saja menyebutkan namanya. Kemudian menunduk itu juga ada tata caranya. Jadi ketika Anda menunduk seperti ini, pastikan Anda menunduk setelah Anda menyelesaikan bicara. Misalnya douzo yoroshiku onegai shimasu. Saya baru menunduk. Jangan sampai mulut bicara, badan juga ikut menunduk. Misalnya douzo yoroshiku onegai shimasu. Itu kurang baik dan kurang sopan. Yang berikutnya sama dengan sebelumnya dan berkali-kali kami sampaikan, senyum. Senyum ini sangat penting karena ini juga merupakan poin yang penting. Apapun keadaan Anda, entah tegang, entah nervous, entah bagaimanapun, ya hadapi dengan senyuman. Yang berikutnya yaitu tunjukkan minat yang kuat untuk bekerja. Kenapa Anda mendaftar di perusahaan kami? Mengapa Anda mengajukan lamaran di perusahaan kami? Tunjukkan minat Anda yang kuat. Mereka pasti akan bertanya, mengapa Anda mendaftar di tempat kami? Tunjukkan bahwa Anda punya minat yang kuat di bidang tersebut. Misalnya perusahaan pengolahan makanan. Walaupun Anda mungkin tidak berpengalaman di perusahaan pengolahan makanan, tetap Anda tunjukkan minat bahwa saya adalah orang yang tepat untuk bekerja di perusahaan Anda. Ini poin yang penting, menunjukkan minat. Oke, selanjutnya adalah bawa buku catatan dan pulpen untuk mencatat. Kadang-kadang orang yang akan mempekerjakan Anda akan memberikan informasi yang penting pada saat interview. Nah, disitulah Anda harus mempersiapkan buku tulis atau memo beserta pulpen. Contohnya seperti ini. Misalnya, Sacho-san atau siapapun yang menginterview Anda akan memberikan informasi. Boleh pada saat interview Anda mencatat. Dengan mencatat, berarti Anda menunjukkan keseriusan Anda dalam mendengar omongan si Sacho atau orang yang menginterview Anda. Itu poin yang juga cukup penting. Kemudian yang terakhir, aktif bertanya. Nah, pertanyaan juga harus diperhatikan. Pada saat Anda melakukan lamaran pekerjaan Toktekino misalnya, Anda berkali-kali ada proses interview dengan organisasi di Indonesia, yaitu kami. Kemudian interview dengan Toroku Shieng Kikan atau Registered Support Organization atau disebut juga organisasi penunjang. Yang terakhir, Anda akan diinterview oleh organisasi penerima atau perusahaan yang akan mempekerjakan Anda. Nah, pertanyaan yang Anda ajukan di sini jangan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya, pertanyaan yang pantas untuk diajukan ke organisasi penerima atau ke perusahaan di sini adalah, apakah nanti kalau saya diterima ada jam libur? Misalnya. Atau kedua, misalnya kalau saya diterima, apakah nanti ada pelatihan sebelum masuk kerja?
Jadi jangan bertanya hal-hal di luar pekerjaan. Kalau misalnya Anda bertanya tentang tempat tinggal, Anda bertanya tentang tempat sholat, Anda bertanya apakah boleh berjilbab, dan lain sebagainya, itu ditanyakan di awal di kami atau di organisasi penunjang. Baik teman-teman, demikian kami informasikan mengenai trik dan tip menghadapi interview dengan perusahaan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di channel YouTube kami.